Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah hadir di kelas kali ini. Oke, hari ini kita mau membahas tentang esai argumentatif. Kalian semuanya siap untuk kelas hari ini? Siap, Ibu. Oke, semuanya mana? Siap. Oke, kemarin Ibu sempat untuk kirimkan PPT untuk di grup kelasnya. Bisa dibuka masing-masing PPT-nya? Sudah, Ibu. Oke, sudah. Semua sudah? Oke. Baik, di sini kita langsung saja ya di pembelajaran teks argumentatif ini. Oke, Ibu izin menjelaskan. Untuk teks argumentatif, di sini ada yang tahu nggak teks argumentatif itu seperti apa? Belum tahu, Ibu. Belum tahu dan belum bisa membedakan beberapa teks argumentatif, persuasif, seperti itu kah? Oke, di sini Ibu izin jelaskan untuk apa sih itu teks argumentatif, apa sih esai argumentatif dan kegunaannya secara sistematif dan juga ada beberapa langkah-langkah penyusunan. Nanti harapannya kalian bisa menggunakan materi ini dan outputnya yakni membuat esai argumentatif seperti itu. Oke, untuk yang pertama, esai argumentatif itu merupakan sebuah tulisan esai atau juga penjabaran mengenai suatu topik yang dibicarakan tetapi berupa data yang relevan, bukan berarti hanya sekedar opini kita gitu. Jadi kalian boleh berargumentatif tetapi menggunakan data dan sumber yang jelas seperti itu. Argumentatif susah nggak? Enggak, argumentatif nggak susah asalkan kita mau membaca, asalkan kita mau reach out suatu topik yang menarik nih. Kira-kira mungkin kalau dari kalian ada nggak keinginan untuk kepo dengan suatu permasalahan yang sekarang akhir-akhir ini terjadi, terutama di Indonesia? Ada. Boleh, kalau ada yang mau usul topiknya apa? Mungkin kasus tentang perempuan. Oh iya, kasus Gender. tentang gender yang bagaimana itu? Sekarang kan banyak kasus-kasus gender perempuan seperti enggak hanya perempuan sih ya sebenarnya korbannya, tapi kebanyakan kayak KDRT, kemudian pelecehan seksual dan sebagainya. Bagus sekali idenya dengan Via Ibu. Via, keren sekali, tepuk tangan untuk Via. Oke, boleh untuk topik perempuan gender yang diusulkan oleh Via, mungkin nantinya kita bisa membuat itu sebagai tugas akhir kita sebagai esai argumentatif ini, dan Ibu harap tugas itu diselesaikan dengan baik dan dengan apa yang sudah dijelaskan nantinya bisa berdampak ke kalian juga. Gitu. Oke, kita lanjut dari setelah pembahasan esai argumentatif itu apa, kita kembali ke langkah-langkah penulisannya. Yang pertama yakni menentukan tesis atau isi pikiran dan pendapat. Tadi kita sudah dapat pendapat dari Via tentang untuk topik perempuan, terutama dalam kekerasan seksual. Lalu yang kedua ada pembuktian. Pembuktian ini berdasarkan penelitian. Jadi apa yang sudah diangkat oleh Via, kita bisa reach out. Adakah penelitian mengenai perempuan? Adakah penelitian yang sumber objektifnya itu mengarah ke kekerasan seksual? Lalu dilanjutkan dengan kesimpulan, yakni yang berisi rangkuman dari keseluruhan teks esai yang telah disusun. Seperti itu. Ada nih contoh salah satunya pembuka di teks argumentatif. Mungkin kalian bisa untuk yang membaca di PPT-nya itu masing-masing. Oke, dari contoh tesis pembukaan di teks argumentatif, ada yang dari penjelasan Ibu mengenai esai argumentatif ini, apakah diri kalian ada yang menanyakan? Ibu, oh iya, boleh. Jadi kan itu bagian kiri itu dapat dari Iya. salah satunya itu ada bahasa objektif ya, kan? Nah itu seperti apa ya bahasanya? Yang dimaksud objektif itu seperti apa? Oke, objektivitas bahasa ya. Ada lagi mungkin? Atau mau Ibu jawab dulu ya, punyanya Caca? Oke, dari bahasa objektif sendiri itu merupakan bahasa baku dan bahasa yang dimuat entah di dalam KBBI dan juga bahasa yang mudah dimengerti, bahasa yang komprehensif
misalkan kan bahasa keseharian kita kan bahasa ibu dan ada juga bahasa daerah. Nah, dalam argumentatif sendiri, bahasa yang dimuat merupakan bahasa berita. Dan di mana di dalam bahasa berita itu berisikan kosakata yang sopan tentunya, tidak bersifat sarkas dan tidak bersifat menyudutkan pihak manapun seperti itu. Jadi bahasa yang digunakan tetap bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti itu. Dari penjelasan itu apa kurang jelas atau bagaimana? Boleh dijelaskan? Terima kasih. Saya mau tanya Bu, Boleh. kalau misalkan bahasa objektif kayak di berita-berita, misalkan kayak lambe turun itu yang pakai bahasa Oke. Dari pertanyaan Caca tadi kan sudah terjawab. Apakah ada pertanyaan selanjutnya? saya ada Bu. Oke, boleh Alda. Kalau misalkan tadi Ibu bilang bahasa objektif itu bahasa yang dipakai dibuat berita. Kalau misalkan untuk berita-berita yang kayak di Instagram yang kayak lambe turun gitu kan mereka menggunakan bahasa yang ambigu ya Bu. Iya. Itu apakah bisa dimasukkan ke bahasa yang objektif ya Bu? Bahasa ambigu yang dipakai kayak akun-akun gosip kayak gitu tuh contohnya apa nih kalau kalian pernah lihatnya? Iya, pertanyaan yang luar biasa banget dari Alda. Kenapa kita nggak boleh? Kenapa ada sih penggunaan kata-kata ambigu di dalam berita-berita yang bersifat gosip, apalagi di sosial media ya? Di dalam tes argumentatif itu sangat berbeda dengan penggunaan bahasa yang di dalam berita yang sudah saya jelaskan tadi, karena bersifat yang tidak relevan. Dalam tes argumentatif kita berdasarkan data yang sudah ada dan itu memang sudah ada sumbernya. Sedangkan apa yang ada di gosip itu kan masih sekedar omongan dari satu pintu satu yang lainnya kan. Jadi itu masih belum bersifat yang bisa dikatakan formal dan memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai suatu argumentatif yang bersifat argumen. Gitu. Oke, bagaimana Alda? Sudah menjawab Ibu. Oke, terima kasih semuanya. Ibu harap dari pembelajaran kita di esai argumentatif ini bisa membantu kalian nantinya entah setelah lulus SMA ini melanjutkan ke jenjang perkuliahan itu tetap bermanfaat bagi kalian karena sampai kapanpun tes argumentatif ini kita sering jumpai dimanapun itu. Gitu. Ibu harap project nantinya yang sudah Ibu berikan bisa terselesaikan dengan baik dan kalian semua bisa mengerjakan dan tepat waktu seperti itu. Oke, pembelajaran hari ini Ibu akhiri semuanya. Halo Alda. Iya. Oke, kita akhiri dulu ya pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.